Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari simbiosis. Simbiosis adalah bentuk interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup berdampingan secara erat dan lama, di mana hubungan tersebut dapat saling menguntungkan, merugikan, atau tidak saling memengaruhi. Menurut Campbell and Rees 2010, dalam biologi 9 tahun edition, symbiosis is an ecological relationship between organisms of two different species that live together in direct and intimate contact. Artinya, simbiosis adalah hubungan ekologis antara dua organisme dari spesies berbeda yang hidup bersama dalam kontak langsung dan erat. Kemudian ada 3 jenis simbiosis, yaitu yang pertama, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan di mana satu makhluk hidup diuntungkan sementara yang lain dirugikan. Yang kedua, simbiosis komensalisme, yaitu hubungan di mana satu makhluk hidup diuntungkan sementara yang lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Ketiga, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Baiklah, setelah kita mengenal dari simbiosis dan jenis-jenisnya, saya akan memberikan contoh dari 3 simbiosis tersebut, yaitu antara lain. Baiklah, yang pertama simbiosis parasitisme. Contohnya buah jambu, air, dan ulat. Ya, bisa dilihat itu ulat memakan buahnya sehingga menjadi busuk. Nah, itu termasuk parasitisme karena merugikan buah dan menguntungkan ulat. Kutu dan ayam akan merasa gatal, ketidaknyamanan di area telinga karena kutu di dalamnya, sedangkan kutu mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan makanan yaitu darah dan mendapatkan tempat tinggal di dalam telinga ayam tersebut. Kemudian nyamuk dan manusia terganggu sehingga jadi gatal dan diambil darahnya oleh nyamuk, sedangkan nyamuk mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah sebagai makanannya. Inilah tabel hasil pengamatan simbiosis parasitisme. Kemudian kedua, simbiosis komensalisme, yaitu ini pohon anggrek dan pohon beringin. Pohon anggrek mendapatkan tempat hidup, cahaya matahari, dan air hujan yang dialirkan oleh pohon beringin, sedangkan pohon beringin tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Kemudian tumbuhan Disidia numalaria dan pohon kelapa. Tumbuhan menempel pada pohon kelapa untuk tempat hidup, yaitu untuk menopang diri dan mendapatkan cahaya, sedangkan pohon kelapa tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Kemudian ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora menempel pada tubuh hiu dan mendapatkan sisa makanan dari hiu tanpa merugikan hiu sedikit pun. Inilah tabel hasil pengamatan simbiosis komensalisme. Ketiga, simbiosis mutualisme, yaitu lebah dan bunga alamanda. Ya, bisa kita lihat di situ lebah mendapatkan makanan yaitu nektar dari bunga. Kemudian bunga alamanda mendapatkan bantuan penyerbukan atau pemindahan serbuk sari. Kemudian ada cacing dan bunga bapung hias. Bunga bapung hias bisa jadi bagus, bisa subur tanahnya. Kemudian cacing mendapatkan makanan dan tempat tinggal di dalam tanah tersebut. Jadi saling menguntungkan. Kemudian burung jalak dan kerbau. Ya, mereka saling menguntungkan karena
Burung jalak mendapatkan makanan yaitu kutu dari kerbau. Kemudian kerbau tubuhnya bisa menjadi bersih dari kutu atau hama. Inilah hasil tabel pengamatan simbiosis mutualisme. Jadi kesimpulannya yaitu simbiosis merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup berbeda jenis yang hidup berdampingan secara erat dan saling memengaruhi. Hubungan ini dapat memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Mutualisme, keuntungan bagi satu pihak dan kerugian bagi pihak lain atau paratisisme, atau keuntungan bagi satu pihak tanpa merugikan pihak lain, komensalisme. Dengan demikian, simbiosis berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem karena menunjukkan bagaimana makhluk hidup saling bergantung untuk bertahan hidup di lingkungannya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang simbiosis. Semoga bermanfaat.